Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Mai Fazira. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu ukur tanah. Pengantar ilmu ukur tanah. Pertama, definisi pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan atau stakeout, bangunan-bangunan publik, pengukuran dan perhitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika, geometri yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Dua orang Amerika, Draper dan Young, 1830, merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit sebenarnya suatu istilah yang untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya adalah teodolit non-transit yang teleskopnya tidak dapat diputar 180 derajat. Sejak saat itu, peralatan mengalami perubahan-perubahan dan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan survei. Berikut ini adalah gambar-gambar dari alat teodolit yang dikembangkan oleh Draper dan Young pada masa itu. Teodolit ditemukan oleh Reaumur, seorang astronom Denmark, pada 1690. Sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan surveying. Pada 1893, diadakan penambahan-penambahan pada bagian-bagian instrumen prototipe itu sehingga dimungkinkan dipakai pengukuran-pengukuran lainnya dalam kaitannya dengan pengukuran sudut-sudut vertikal dan horizontal. Karena sekarang ini teodolit banyak digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal, membuat garis lurus, mengukur bearing, mengukur jarak horizontal dan vertikal, menentukan arah utara. Teodolit sering disebut instrumen universal. Selanjutnya, klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan: yang pertama, akurasi yang diinginkan; kedua, metode penentuan posisi; ketiga, instrumen yang digunakan; keempat, tujuan survei; dan yang kelima, tempat pengukuran. Yang pertama, survei atas dasar akurasi. Survei planimetris, survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Yang kedua, survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Perhitungan-perhitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi. Selanjutnya, survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara terestris dan 14 pelatihan bidang survei dan pemetaan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah modul mata diklat ilmu ukur tanah ekstraterestris. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Metode ekstraterestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah, yaitu berupa bulan, bintang, Warsat, maupun yang buatan seperti satelit. Yang ketiga, survei atas dasar instrumen. Survei atas dasar instrumen ini terbagi atas 6. Yang pertama, survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit terbuka dan
pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran linier, yaitu jarak-jarak dengan alat meteran. Yang kedua ada survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Yang ketiga ada survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus. Yang keempat, survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau waterpass dan rambu. Yang kelima ada plane tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Klinometer atau alat ukur lereng bersama plane table ini digunakan untuk pengeplotan garis-garis kontur. Yang terakhir, survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi diadakan. Yang keempat, survei atas dasar tujuan. Survei atas dasar tujuan ini juga dibagi atas beberapa. Yang pertama ada survei rekayasa. Survei dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta api, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Selanjutnya, survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Selanjutnya, survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Selanjutnya, survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Selanjutnya, survei tambang. Survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Selanjutnya, survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang peninggalan antik peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya yang terkubur akibat gempa bumi, longsor, atau benda bencana lainnya, dan semuanya itu dilokalisir, ditandai, dan diidentifikasi. Yang terakhir ada survei road. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan menggeser garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data yang perlu. Yang kelima, survei atas dasar tempat. Survei atas dasar tempat ini juga dibagi beberapa. Yang pertama ada survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan asimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, pengukuran luas. Yang kedua ada survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data garis pasang surut pantai dari badan-badan air tersebut, pasangan patok, batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Selanjutnya, survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Yang terakhir, survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Selanjutnya, kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Selanjutnya, praktik pengukuran data catatan lapangan. Meskipun nampaknya teori survei planimetris sederhana, praktiknya di lapangan tidak mudah, bahkan sangatlah rumit. Oleh sebab itu, pelatihan-pelatihan kepada calon surveyor hendaknya dilakukan dengan arahan yang baik meliputi keseluruhan kompetensi, metode-metode lapangan, instrumen-instrumen yang terkait, dan pekerjaan-pekerjaan kantor. Prinsip pengukuran dan sistem referensi.
Yang pertama, prinsip-prinsip pengukuran pada tahap-tahapan pekerjaan suatu proyek. Prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip tersebut adalah bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagiannya. Dan yang kedua, posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan 2 pengukuran. Contoh yang pada gambar 10 itu adalah prinsip pertama pada pengukuran jarak, yang pada gambar selanjutnya adalah pengukuran jarak yang mengabaikan prinsip pertama. Bentuk bumi. Sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan dan filosof tertarik pada bentuk dan dimensi bumi. Bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Sementara itu, para sarjana lainnya berpendapat bumi berbentuk kotak, bidang, datar, dan silinder. Eratosthenes 276-194 sebelum Masehi dicatat sebagai orang pertama yang mengukur besaran bola bumi dengan hasil yang cukup akurat pada era itu. Era selanjutnya, Galileo mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat dan Columbus berusaha membuktikannya. Pada abad 17-an, dilakukan pengukuran bumi dengan peralatan dan metode yang lebih baik. Hasilnya, bumi berbentuk elipsoid, bukan bulat penuh. Selanjutnya, pengukuran terhadap fenomena sumbu, panjang, dan pendek bumi dilanjutkan oleh Cassini, Newton, dan Hughes pada berbagai studinya. Tercatat pada 1735 dikirim ekspedisi geodesi ke Peru dan Lapland. Tujuannya membandingkan panjang busur meridian di ekuator dan di sekitar kutub. Hasil ekspedisi menunjukkan bahwa bumi berbentuk elipsoid oblat. Sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah elipsoid oblat karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk geoid. Umumnya, pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelombang nifo. Karena itu, pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Berikut ini adalah gambar 3 macam konsep permukaan bumi. Perhitungan planimetris. Perlu dipahami sejak awal, pengukuran yang dilakukan oleh seorang surveyor itu berada pada bidang topografi, sedangkan hasil-hasil plotting atau penggambaran disajikan pada bidang datar. Oleh sebab itu, untuk keperluan yang teliti misalnya pada survei geodetik, hasil-hasil ukuran tidaklah serta-merta secara langsung dapat dihitung dengan menggunakan aturan-aturan trigonometris biasa, tetapi harus dilibatkan kelengkungan elipsoid bumi. Namun demikian, untuk survei pengukuran yang tidak begitu luas, kelengkungan bumi dianggap tidak ada atau bumi dianggap bidang datar. Dengan asumsi ini, maka aturan-aturan trigonometris sederhana berlaku yang perlu diperhitungkan, yaitu jarak, azimut, sudut, satuan sudut, dan koordinat. Pengukuran jarak langsung dan tasimetri. Pengertiannya, jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut, tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Cara pengukurannya dibagi dalam, contohnya ada pada gambarnya di bawah. Ada pengukuran jarak itu terbagi langsung dan tidak langsung. Pada bagian tidak langsung dibagi atas optis, elektrooptis, dan elektris. Pada bagian optisnya dibagi secara cara stadia, cara tangensial, substandard, dan bayangan rangkap. Ini adalah cara pengukuran jarak. Selanjutnya, pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu.
Alat-alat utama antara lain adalah pita ukur, alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber, plastik atau campuran daripadanya. Yang kedua, pegas ukur, material utama terbuat dari plat baja. Yang ketiga, rantai ukur terbuat dari rantai baja. Panjang alat-alat tersebut umumnya dari 30 meter, 50 meter, dan 100 meter dengan lebar antara 1 cm sampai 2 cm. Tebalnya 0,1 mm sampai 0,2 mm. Pembagian skala bacaan dari skala terkecil mm sampai dengan skala terbesar meter. Yang selanjutnya, pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Pada pengukuran jarak langsung, di mana jarak tidak dapat diukur dengan satu kali bentangan pita ukur, maka pelaksanaannya terdiri dari yang pertama pelurusan, yaitu menentukan titik-titik antara sehingga terletak pada satu garis lurus atau terletak pada satu bidang vertikal. Yang kedua, pengukuran jarak, misal akan diukur jarak antara titik A dan titik B seperti gambar berikut. Ini adalah contoh pengukuran jarak dengan cara mendatar. Selanjutnya, pengukuran jarak langsung pada lapangan miring. Pelaksanaan pelunasan. Pelaksanaan pelunasan pada dasarnya sama saja dengan pelunasan pada lapangan datar, misal diukur jarak AB pada lapangan miring. Berikut ini contohnya. Selanjutnya, pengukuran jarak yang terhalang. Yang pertama, bila titik A dan B terhalang kolom, dan yang kedua, bila titik A dan B tepat di tepi bangunan. Contohnya ada pada gambar 32 itu adalah jarak AB yang terhalang, dan gambar selanjutnya adalah di tepi bangunan. Selanjutnya, sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak. Yang pertama ada panjang pita ukur tidak standar, suhu yang tidak baku, tarikan yang tidak tepat, pelurusan yang tidak baik, pita tidak mendatar, pemasangan unting-unting tidak tepat, salah menandai, salah baca, dan terakhir lenturan pita ukur. Selanjutnya, tasimetri. Ini adalah contoh gambar pengukuran jarak dan beda tinggi pengamatan dengan cara tasimetri. Bearing, asimut, dan pengukuran sudut. Pertama, bearing dan asimut. Dalam survei, seringkali ditentukan garis referensi tetap yang dengannya semua garis survei diacu. Garis seperti itu dinamakan meridian. Oleh Smith 1978, meridian dibedakan menjadi meridian magnetis, meridian sebenarnya atau true meridian, meridian grid, dan meridian asumsi. Sementara itu Dugal 1996 menyebut istilah lain meridian sembarang yang mirip dengan meridian asumsi. Yang pertama, meridian sebenarnya atau true meridian adalah garis hasil perpotongan antara permukaan bumi dan bidang yang menghubungkan suatu titik kutub utara dan kutub selatan bumi. Kedua, bearing atau sebenarnya true bearing adalah sudut horizontal yang diukur searah jarum jam antara meridian sebenarnya dan garis yang ditentukan. Yang ketiga, meridian grid adalah meridian referensi suatu negara yang ada pada peta survei negara bersangkutan. Meridian tengah dianggap sebagai meridian referensi, sementara itu meridian lainnya dianggap sejajar dengan meridian tengah itu. Bearing grid adalah suatu horizontal yang dibuat oleh garis tertentu dan meridian grid referensi itu. Meridian magnetis adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas secara bebas dan imbang dalam kondisi tanpa pengaruh atraksi lokal. Selanjutnya, bearing magnetis adalah sudut horizontal yang dibentuk oleh garis tertentu dan meridian magnetis. Besarnya bervariasi secara temporal. Selanjutnya, meridian sembarang adalah arah yang dipilih dari stasiun survei terhadap objek permanen yang terdefinisikan dengan baik. Garis pertama survei seringkali ditetapkan sebagai meridian sembarang ini. Yang ketujuh, bearing sembarang adalah sudut horizontal yang dibentuk oleh garis tertentu dan meridian sembarang. Selanjutnya, meridian asumsi adalah arah yang dipilih dengan pertimbangan kecocokan dan kepraktisan untuk keperluan survei tertentu atau bersifat lokal. Selanjutnya, deklinasi jarum magnet
adalah penyimpangan arah jarum magnet terhadap meridian sebenarnya. Selanjutnya, asimut geodetis. Asimut geodetis dari titik P ke titik Q pada elipsoid didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen normal elipsoid pada P. Salah satunya mengandung kutub utara elipsoid dan satu lainnya mengandung titik Q. Selanjutnya, asimut astronomis. Dengan asimut geodetis, asimut astronomis dari titik P ke Q didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen vertikal pada P, salah satunya mengandung kutub langit utara dan salah satu lainnya mengandung titik Q atau hor tanpa tahun. Selanjutnya, pengukuran sudut. Teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan pada suatu bidang vertikal. Perbedaan-perbedaan arah beberapa titik yang diamati terbaca dalam skala horizontal. Sudut-sudut yang terbentuk dari beberapa titik tersebut dihitung dari bacaan arah-arah ini. Penting untuk dipahami sudut yang terbentuk pada bidang horizontal seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kelebihan dan kelemahan setting bacaan horizontal. Pertama, sembarang. Keuntungannya, cara kerja lapang cepat, tidak perlu diketahui koordinat referensi dan tidak perlu setting bacaan. Kerugiannya, kontrol data lapangan lemah, sudut yang terbentuk harus dihitung. Set 0, kontrol data lapangan kuat, bacaan horizontal sekaligus sebagai sudut. Kelemahannya, kerja lapang agak lambat, tambahan proses setting 0 ke RO. Selanjutnya, set asimut. Keuntungannya, hitungan paling cepat, bacaan horizontal sekaligus sebagai asimut. Kekurangannya, kerja lapang paling lambat, perlu diketahui asimut RO. Selanjutnya, sudut kanan dan sudut defleksi. Sudut dibentuk oleh dua garis bidik yang saling berpotongan. Garis AO dan BO berpotongan di titik O. Seperti pada gambar yang di bawah, sudut lancip pada gambar tersebut disebut sebagai sudut AOB, sedangkan sudut tumpulnya disebut sudut BOA. Selanjutnya, metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam traverse. Setelah setting bacaan 0 pada target RO referensi objek atau pada bearing yang telah ditentukan, urutan-urutan pengukurannya adalah sebagai berikut. Pertama, posisi biasa, yaitu putar searah jarum jam, amati target kiri atau RO. Yang kedua, posisi biasa, putar searah jarum jam, amati target kanan. Yang ketiga, posisi luar biasa, putar berlawanan arah jarum jam, amati target kanan. Yang keempat, posisi luar biasa, putar berlawanan arah jarum jam, amati target kiri RO. Pengukuran sudut poligon. Pengukuran sudut dapat dilakukan dengan metode seri rangkap. Jika teodolit didirikan di titik 2 pada poligon, metode ini mempunyai urutan sebagai berikut. Yang pertama, setting teodolit di titik 2. Posisikan teodolit posisi biasa, yaitu lingkaran vertikal ada di sebelah kiri pengamat. Selanjutnya, bidik target referensi yaitu titik 1 dan set bacaan horizontal. Yang ketiga, putar teodolit searah jarum jam, bidik titik target 3, baca dan catat bacaan horizontalnya. Selanjutnya, putar balik posisi teodolit menjadi posisi luar biasa, kemudian bidik kembali target titik 3 dan baca dan catat bacaan horizontalnya. Selanjutnya, putar teodolit berlawanan jarum jam, bidik titik target 1, baca dan catat bacaan horizontalnya. Kemudian, analisis data ukuran sudut. Analisa data ukuran poligon dilakukan pada saat pengukuran dilaksanakan. Di antaranya adalah analisa data ukuran sudut dengan maksud untuk menghindari kesalahan kasar dapat dilakukan dengan cara membandingkan bacaan arah biasa dan luar biasa. Kesalahan ini diakibatkan kesalahan kolimasi. Dan selanjutnya, cara membandingkan sudut biasa dan luar biasa. Ini adalah contoh sudut vertikal yang dimana di lingkar itu adalah lingkaran vertikal. Kesalahan kolimasi. Yang pertama, kesalahan kolimasi horizontal.
Idealis garis bidik tegak lurus sumbu satu, tetapi tidaklah demikian. Setiap penyimpanan dari sudut kanan dinamakan kesalahan kolimasi horizontal. Oleh pabrik, kesalahan kolimasi ini dibuat sekecil mungkin, tetapi tidak bisa nol atau hilang sama sekali. Dengan pengamatan biasa dan luar biasa, serta menghitung rata-ratanya, kesalahan ini akan tereliminir. Yang kedua, kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Pada titik yang sama, jumlah bacaan vertikal biasa dan luar biasa besarnya mendekati 360 derajat. Besarnya angka selisih terhadap 360 derajat itu 2 kali kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Poligon. Pengertian dari poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam mengadakan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Selanjutnya, konsistensi jarak dan sudut. Pengukuran poligon berupa pengukuran sudut dan jarak yang keduanya harus konsisten dalam hal ketelitiannya. Selanjutnya, hitungan poligon. Poligon dapat dihitung dengan metode Bowditch, transit, grafik, dan kuadrat terkecil. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, syarat penutup sudut. Ada beberapa cara, itu secara geometris jumlah sudut dalam. Yang selanjutnya, toleransi sudut. Penyimpanan hasil ukuran dinyatakan diterima ataukah tidak dengan cara membandingkannya terhadap toleransi. Jika penyimpangannya lebih kecil atau sama dengan batas atau toleransi, ukuran sudut itu diterima. Namun jika penyimpangannya lebih besar dari batas atas toleransi, ukuran sudut itu ditolak. Yang ketiga, pengukuran sudut poligon. Pengukuran sudut dapat dilakukan dengan metode seri rangkap. Jika teodolit didirikan di titik 2 pada poligon, metode ini mempunyai urutan sebagai berikut. Setting teodolit di titik 2, posisikan teodolit posisi biasa yaitu lingkaran vertikal pada sebelah kiri pengamat, bidik target referensi yaitu titik 1 dan set bacaan horizontal 0. Putar teodolit searah jarum jam, bidik titik target 3, bacaan dan catat baca horizontalnya. Putar balik posisi teodolit menjadi posisi luar biasa, bidik kembali target titik 3 dan baca dan catat bacaan horizontalnya. Kemudian putar teodolit berlawanan jarum jam, bidik titik target 1, baca dan catat bacaan horizontalnya. Yang keempat, analisa dan ukuran sudut. Analisa data ukuran poligon dilakukan pada saat pengukuran dilaksanakan. Di antaranya adalah analisa data ukuran sudut. Dengan maksud untuk menghindari kesalahan kasar, dapat dilakukan dengan cara membandingkan bacaan arah biasa dan luar biasa. Kesalahan ini diakibatkan secara kolimasi. Cara selanjutnya adalah membandingkan sudut biasa dan luar biasa. Pengukuran poligon terbuka. Sebelum perhitungan poligon, perlu dipindahkan data-data ukuran poligon ke formulir hitungan poligon. Proses pemindahan data ukuran ke data hitungan ini bukanlah pekerjaan mudah, tetapi diperlukan ketelitian dan keterampilan yang tinggi. Kualitas perhitungan akan sangat bergantung pada kualitas pengukurannya. Ini adalah contoh perhitungan poligon terbuka. Contoh perhitungan azimut dan azimut dari ukuran sudut. Peta situasi. Pembuatan kerangka kontrol. Kerangka kontrol atau titik-titik poligon terbagi atas fungsi yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Kerangka kontrol yang akan dibuat berupa poligon tertutup di sekitar lokasi. Jumlah titik poligon disesuaikan dengan medan dengan jumlah titik kontrol 5-7 buah. Jarak antar titik juga disesuaikan kurang lebih antara 30-50 meter. Titik kontrol dapat berupa patok kayu atau paku payung yang dipasang di posisi aman, strategis, dan tidak mengganggu pengguna jalan. Patok diberi nomor, penomoran dibuat berlawanan arah jarum jam, dan dituliskan nomor regu, nomor titik, dan kelas. Selanjutnya, pengukuran detail. Detail diukur dengan berbagai metode. Salah satu metode yang akan dijelaskan pada modul ini adalah metode polar dengan pengukuran jarak dan beda tinggi secara desimetri. Selanjutnya, pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama.
Selanjutnya plotting. Plotting dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, buat format peta yang telah ditetapkan, plot titik-titik poligon sebagai titik referensi, plot detail jalan, bangunan, selokan, dan lain-lain, dan yang terakhir buat garis kontur dan atau titik-titik ketinggian. Ini adalah contoh format peta situasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.